Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan serta memuji Dia agar perjalanan hidup kita hari ini juga kita jalani dalam terang firman Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan melalui pujian kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan menikmati kehidupan saat pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah hati dan pikiran kami untuk memahami akan sabda-Mu serta berjalan di jalan terang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian kita hari ini dari Mazmur 1 ayat yang pertama. Mazmur 1 ayat 1, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sedemikian firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 dengan topik renungan harian kita hari ini, berbahagialah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita perhatikan kitab Mazmur yang kita baca ini tadi, kata pertama yang disampaikan adalah kata berbahagialah. Karena memang kalau kita perhatikan dalam hidup kita secara umum, orang berpengharapan agar ketika menjalani kehidupannya, hidup yang bahagia yang dia rasakan dalam kehidupannya setiap hari. Hidup yang berbahagia, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu dalam Mazmur 1 ayat yang pertama ini menyatakan, mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang berbahagia adalah menjauhi pergaulan yang salah. Jikalau kita perhatikan Mazmur pertama ayat yang pertama ini, dia mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Hal inilah pertama, hal yang penting agar kita tidak menjalani kehidupan kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, bagian pertama pemazmur menyatakan bahwa orang yang diberkati, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, berjalan ayat maksudnya di sini bukan hanya berjalan menjalani perjalanan, tetapi
Ya, perjalanan hidupnya setiap hari. Dalam perjalanan hidup setiap hari, dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bayangkan jikalau ketika kita menjalani hidup, segala sesuatu yang menjadi nasihat orang fasik, yang tidak benar, jalan dalam kejahatan yang kita lakukan, tentu kita tidak menjadi orang yang berbahagia, tidak diberkati. Ya, yang kedua yang disampaikan oleh pemazmur di sini, bahwa orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang diberkati adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri di jalan orang berdosa berarti menjalani kehidupannya, pergaulannya, hidup bersama-sama orang berdosa. Ingat bahwa pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang tidak benar akan membuahkan juga sikap hidup yang tidak benar dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, hal yang ketiga yang disampaikan pada Mazmur yang pertama ini, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk bersama, hal ini memperlihatkan keakraban, kedekatan, hidup bersama, hidup sama seperti orang-orang yang duduk bersama dengan kita. Dikatakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena itu, saudaraku, bagi kita hari ini diingatkan agar ketika kita menjalani kehidupan kita setiap hari, kita menjauhi pergaulan yang salah. Terlebih lagi kita tidak menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan hidup yang tidak benar. Tetapi dalam ayat yang kedua diingatkan kepada kita, orang yang diberkati, orang yang berbahagia adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Demikianlah kebahagiaan dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimanakah, apakah kita sudah memiliki pergaulan yang mendekatkan diri kita dengan Tuhan? Ya, apakah kita sudah memiliki pergaulan yang akrab dengan Tuhan sehingga hidup kita juga boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang? Mari setiap hari dalam hidup kita tetap hidup erat melekat bersama dengan Tuhan. Ya, hidup dalam firman Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita. Pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 392. Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaan. Mari kita memuji Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan saat pagi hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk menjalani kehidupan kami, hidup berjalan di jalan Tuhan, agar kami juga beroleh kebahagiaan, berkat Tuhan, ketika kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup bergaul akrab dengan Tuhan, mencintai firman-Mu, berjalan dalam terang firman Tuhan, dan kami menjauhi pergaulan yang tidak benar ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu.
Bapa di surga, saat pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati berdoa bagi semua saudara-saudari kami yang dalam kehidupannya menjalani kehidupan jatuh dalam pergaulan yang tidak benar. Tuhan, tolonglah. Tuhan, nyatakanlah Roh Kudus-Mu dalam hati mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, mengingatkan agar berjalan di jalan Tuhan. Bapa di surga, kami mendoakan juga ya Tuhan, saudara-saudari kami yang ada dalam pergumulan, apakah oleh karena sakit penyakit, yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kuatkan, teguhkan, pulihkan kesehatannya. Yang sedang dalam pemulihan kesehatan di rumah, Tuhan juga berkati mereka agar tetap kuat dan kembali pulih sempurna dalam berkat Tuhan. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang ada di GBKP Sitelusada ini. Kami berdoa ya Bapa di surga untuk pemulihan kesehatan kakak Mama Kris, Mama Ota, Nande Eko, Bapak Sagara, Nande Raymond. Mungkin juga ada saudari-saudari kami yang sakit, supaya pulih sempurna kesehatannya dalam kuasa Tuhan. Kami mendoakan semua saudara-saudari kami yang bekerja sebagai tenaga pendidik juga, agar mereka boleh mendidik anak-anak kami yang sedang menjalani proses pendidikan dengan baik ya Tuhan. Anak-anak kami semuanya juga menjadi orang-orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan GBKP Sitelusada juga semakin Tuhan berkati, sehati sepikir dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan yang menuntun kami. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari, berjalan di jalannya Tuhan, sehingga hidup kita adalah hidup yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menjalani kehidupan setiap hari. Kita percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.